Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Kita kembali bertemu hari ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk belajar? Coba kelas 3D mana? Kelas 3E. Mari kita sama-sama memulai pelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini anak kelas 3 dapat kembali belajar bersama-sama. Berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti pelajaran yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapkan buku cetak kalian dan jangan lupa menyiapkan juga alat tulis kalian masing-masing ya. Nah, di minggu yang lalu kita sudah sama-sama mempelajari tentang kehadiran Allah dalam setiap peristiwa alam. Sekarang buka buku kamu halaman 81. Tulis hari dan tanggal. Senin, 10 Agustus 2020. Perhatikan kotak kuning. Kita akan belajar nomor 1 dan nomor 3. Menjelaskan iklim merupakan ciptaan Allah dan mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim. Anak-anak memberi garis pada kalimat nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya halaman 82. Pertama-tama kita akan membahas tentang kehadiran Allah melalui iklim. Kalian menggarisbawahi tulisan tersebut ya. Dalam kehidupan kita mengalami yang namanya perubahan iklim, cuaca, dan musim. Nah, apa sih iklim itu? Mari kita lihat pembahasan berikut. Iklim pada dasarnya adalah kondisi cuaca rata-rata di suatu tempat dalam periode waktu yang lama, sekitar 30 tahun atau lebih. Dan seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, ada banyak jenis iklim di bumi. Biasanya daerah terpanas paling dekat dengan garis khatulistiwa. Ini terjadi karena cahaya matahari paling langsung berada di atas garis khatulistiwa. Di kutub, cahaya matahari jatuh pada sudut yang ekstrim dan hanya sebagian dari energi dan kehangatannya yang mencapai tanah. Itulah sebabnya secara umum wilayah iklim cenderung lebih hangat ke arah garis khatulistiwa dan lebih dingin ke arah kutub. Iklim suatu wilayah mempengaruhi musim yang ada di wilayah tersebut. Indonesia sendiri adalah negara yang wilayahnya dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, kita memiliki iklim tropis dan kita memiliki dua jenis musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bagaimana iklim berubah dari waktu ke waktu? Selama 2 juta tahun terakhir, iklim bumi terus berubah. Biasanya perubahan ini terjadi sangat lambat. Dari masa yang kita kenal dengan zaman es atau glasial, kemudian saat ini kita hidup di era interglasial yang jauh lebih hangat dibandingkan dengan era glasial. Memang di masa interglasial ini kita memiliki es di kutub, tetapi luas permukaan bumi yang tertutup es dan ketebalan esnya tidak seperti di era glasial waktu itu. Nah anak-anak, perubahan ini adalah perubahan geologis yang alami dalam sejarah bumi. Tetapi perubahan ini sangat berbeda dari jenis perubahan iklim yang kita amati saat ini. Berbeda dari perubahan alami, perubahan iklim saat ini adalah perubahan buatan manusia yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Yang kedua adalah cuaca. Cuaca adalah suatu keadaan udara yang berlangsung pada suatu wilayah, daerah, atau lokasi tertentu dan hanya terjadi dalam waktu yang singkat, yakni dalam hitungan beberapa jam atau mungkin menit. Apabila kita sering melihat suatu daerah turun hujan lebat, sedangkan di daerah lain tampak cerah, nah itulah contoh cuaca. Selanjutnya, jenis-jenis cuaca. Terdapat beberapa jenis cuaca, di antaranya cuaca cerah, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca sejuk atau dingin, cuaca hujan, cuaca berangin, dan lain-lain.
Anak-anak, kalian sudah tahu kan penjelasan tentang iklim, cuaca, musim, dan perubahan-perubahannya yang juga kita alami sekarang ini. Ternyata, dalam Alkitab pun banyak kisah tentang pengaruh iklim dan pergantian musim maupun cuaca yang terjadi. Mari sama-sama kita melihat salah satu dampak dari pergantian musim dan iklim dalam kisah Alkitab berikut. Kisah ini terambil dari Kitab Rut 1 dan 2. Kitab Rut 1 dan 2. Keadaan iklim dan musim di Israel saat itu sedang kekeringan yang sangat panjang sehingga menyebabkan kelaparan bagi hewan maupun manusia. Karena itu, keluarga Elimelek dan Naomi pergi dari Israel pindah ke Moab dan mereka hidup dengan lebih baik di sana. Beberapa waktu berselang, Elimelek meninggal. Kedua anaknya telah memiliki keluarga baru. Tapi setelah 10 tahun kemudian, mereka pun meninggal. Dan tinggallah Naomi bersama 2 istri anaknya. Naomi mendengar bahwa di Israel telah ada makanan, artinya musim kekeringan panjang telah berlalu dan tidak ada kelaparan lagi. Sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Israel. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun tiba di Israel. Di sana sedang musim panen jelai dan gandum. Jelai dan gandum ini adalah bahan makanan orang Israel saat itu. Untuk memperoleh makanan, Rut, istri dari anak Naomi yang sudah meninggal, membantunya dengan cara ikut memungut jelai sampai musim menuai jelai dan gandum itu selesai. Sehingga mereka dapat mengolah jelai tersebut menjadi makanan untuk dapat bertahan hidup. Nah, anak-anak, lewat cerita ini mau menunjukkan kasih Allah yang hadir memelihara keluarga Naomi dan Rut melalui iklim dan musim yang berganti. Tidak hanya dalam kehidupan Naomi dan Rut saja, tetapi Allah juga hadir bagi kita di setiap iklim dan pergantian musim. Terkadang suatu iklim dan cuaca membuat kita merasa kesusahan dan mengeluh. Tetapi kita dapat melewati musim tersebut dengan pertolongan Tuhan, bahkan sampai dengan saat ini. Anak-anak, perubahan iklim diperlukan di suatu daerah. Bila hanya ada satu iklim saja, akan berakibat buruk bagi kelangsungan makhluk hidup. Karena itu, anak-anak kelas 3, mari tetap bersyukur atas semua iklim dan musim yang terjadi. Sebab itu menunjukkan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta, dan mari kita tetap berserah kepadanya karena Ia selalu hadir menyertai kita semua dalam perubahan iklim dan musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak kelas 3, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita, Mazmur 74 ayat 17. 1, 2, 3. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Oke anak-anak, sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.